5, 4, 3, 2, 1. Luar biasa. Kami dari program Siswa Mengenal Nusantara yang diadakan oleh Kementerian BUMN Republik Indonesia, dan ini adalah program dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, di mana ada beberapa program yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN. Yang pertama ada salah satunya bedah rumah sebanyak 45 rumah veteran. Dan kemudian program yang sedang berlangsung adalah Siswa Mengenal Nusantara, di mana ada 17 siswa terbaik di provinsi masing-masing di setiap daerah akan dikirimkan ke daerah atau provinsi lain di Indonesia. Ini bertujuan agar siswa-siswi di Indonesia ini lebih mengenal Nusantara secara nyata. Jadi bukan hanya mereka belajar di sekolah, tapi mereka benar-benar melihat secara nyata bagaimana perbedaan-perbedaan sosial budaya, keagamaan, pendidikan, dan juga edukasi yang diadakan yang berada di provinsi lain. Dan fokus utama dari program Siswa Mengenal Nusantara ini ada 3. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah sosial budaya dan pariwisata, dan yang ketiga adalah entrepreneurship. Dan nantinya mereka akan diajak untuk presentasi setelah program ini selesai di depan Dinas Pendidikan atau Dinas Pariwisata di setiap provinsi yang ada. Dan sejauh ini kami sudah berjalan sekitar 8 hari, 9 hari, dan kami nanti akan kembali lagi ke Sumatera Barat pada tanggal 3 Januari 2016, dan kami berharap nantinya kunjungan kami ke Sulawesi Tengah ini memberikan dampak yang positif juga untuk Sumatera Barat, dan apa yang positif dari sini akan kami terapkan di Provinsi Sumatera Barat. Dan program ini adalah program Kementerian BUMN, dan untuk Sumatera Barat sendiri program ini dilaksanakan oleh Semen Indonesia dan Semen Padang sebagai pelaksana, sementara untuk Sulawesi Tengah yang dibentuk adalah BNI dan juga PTPN ya. PTPN. Terima kasih. Tentunya program ini sangat berharga tentunya ya, khususnya kami di Sulawesi Tengah yang ditunjuk sebagai PIC adalah PT Bank BNI dari BUMN-nya itu sendiri. Nah, program ini sangat berguna bagi siswa-siswa karena yang dikirim adalah siswa-siswa terpilih dari semua daerah. Kebetulan Palu saat ini yang dikunjungi dari siswa-siswi terbaik dari Sumatera Barat. Kemudian yang dari Palu nanti akan berkunjung ke Sorong, mungkin itu sekitar Januari 2016, seperti itu. Terima kasih, nama saya Nurul Safika Fitid, saya dari SMA Negeri Boluasung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Mungkin perasaan saya sendiri selama mengikuti program Siswa Mengenal Nusantara ini udah hari ke-9, dan kemarin kita sempat juga ke Lembah Banda, dan di sana kami semua rombongan SMN 2015 ini disambut secara adat dan juga mengikuti prosesi adat yang ada di sana. Di sana kita juga merasakan kebinekaan yang sesungguhnya, karena di situ berbeda-beda agama tetapi tetap satu. Dan walaupun di sana itu mayoritasnya adalah non-Muslim, tetapi Muslim dan non-Muslim di situ satu keluarga, dan mereka tidak membedakan antara yang ini Muslim, ini yang tidak Muslim,
dan tidak boleh ikut dalam acara adat ini. Mereka membuat suasana di sana memang seperti satu keluarga besar yang tidak mungkin bisa dipisahkan lagi. Dan di situ kekentalan budayanya masih sangat terjaga. Mungkin itu. Pertama juga ingin saya sampaikan selamat datang anak-anakku sekalian dari Sumatera Barat. Jauh ya, dari Sumatera Barat ke sini kira-kira kalau sampai Jakarta itu hampir 2 jam ya. Dan dari Jakarta ke sini 2 jam lebih lagi. Tetapi ini merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anakku semua dengan tentu orang-orang tua yang sudah memfasilitasi. Jadi ketika Pak Saiful Bahri ini dari Padang dan Sumatera Barat mengatakan bahwa ada anak-anak kita dari siswa SLTA beserta rombongan mau berkunjung. Saya spontan menjawab bahwa Bismillah, kita tinggal atur waktunya. Dan di sini yang menangani BNI sebagai perwakilan yang diberi amanah oleh BUMN. Jadi saya berbahagia sekali bisa menerima Bapak Ibu semua dan anakku. Nah ini juga dari Sumatera nih, minta kursi satu. Ini warga dari Sumatera. Ini, ada Pak Dasa. 81. Jadi kira-kira sekarang baru berusia 34 sedikit ya, 34 tahun. Jadi jauh lebih muda dibandingkan dengan Universitas Andalas. Di Universitas Andalas itu mungkin juga lebih tua dari Hasanuddin Andalas itu. Dan kita kenal Andalas, Universitas Andalas itu tempat lahirnya tokoh-tokoh berjuang bidang pendidikan dan agama. Nah, kita tahu itu. Dan di Sulawesi Tengah ini ya perguruan tinggi tertua Tadulako, karena Sulawesi Tengah juga ini baru resmi lepas dari Sulawesi Utara Tengah itu nanti tahun 64. Persyaratan berdirinya tahun 64 Sulawesi Tengah itu harus ada perguruan tinggi, maka berdirilah perguruan tinggi swasta waktu itu Tadulako itu tahun 63 dan merupakan cabang dari dalam perjalanannya merupakan cabang dari Universitas Hasanuddin Makassar dan IPI Makassar. Nanti tahun 81 baru resmi menjadi perguruan tinggi negeri. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin perkenalkan ini Pak Randus Saiful Bahri, MSI. Beliau ini adalah putra Padang, Sumatera Barat yang mengabdikan dirinya pada program studi kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian Pak Dr. Dasa, beliau juga dari Sumatera Barat. Beliau ketua program studi pendidikan matematika. Orang jago-jago ini semua dari kimia, matematika. Sumatera, dari Sumatera Utara tapi sama-sama di Pulau Sumatera, namanya Profesor Dr. Mary Napitupulu. Beliau ini wakil rektor bidang pengembangan dan kerjasama. Jadi dari 5 wakil rektor yang paling cantik Prof. Mary, satu perempuan. Jadi sengaja kami undang sementara menguji calon dosen BLU di sana. Saya bilang ini ada keluarga dari Sumatera, dari Sumatera Barat. Jadi kita kumpul-kumpul orang Sumatera, satu Sumatera Utara, dan di sini banyak dari Sumatera Utara, tokoh-tokoh perintis di pendidikan tinggi ini banyak. Almarhum Pak Masri Bustami, alhamdulillah anaknya juga menjadi penerus, sementara S3 juga di Belgia, namanya Pak Masri. Dan dari catatan sejarah Sumatera Barat dengan Sulawesi itu sangat dekat. Makanya coba lihat namanya, kalau yang pakai D itu biasanya juga double D. Jadi kesamanya itu ada. Padang, Sumatera, apalagi di Makassar, sampai di Sumba,
Jadi kita ini untuk anak-anakku, saya kira program ini program sangat baik. Sejak dini ditanamkan bahwa kita itu semua bersaudara, dari barat sampai ke timur. Jadi Sulawesi Tengah ini walaupun ada jarak, tapi kita tidak boleh ada batas. Jarak boleh ada, tapi tidak boleh ada batas, karena kita semua bersaudara. Dan inilah program pemerintah melalui BUMN yang bergabung di dalamnya itu banyak, semen, bank, berbagai perusahaan raksasa. Dan kita tentu bangga. Kami merasa bahwa kedatangan anak-anakku ini sebagai generasi muda adalah rahmat juga bagi Universitas Tadulako. Jadi saya ingin menyampaikan selamat datang di Tadulako, dan mudah-mudahan selama kurang lebih berapa di sini? 14 hari. 14 hari Ya. itu bisa membawa kesan yang baik. Kami yakin sekarang itu mungkin masih terasa capek, tapi setelah kembali biasanya rasanya ingin diulang. Kalau sekarang ini kan masih ada jenuh, mama sudah SMS terus, kapan bulan nak, Pacar, ya pacar. Nah itu yang membuat anak-anakku itu kadang-kadang sudah tidak betah lagi. Tapi setelah sampai di Sumatera Barat, kembali ke sekolahnya masing-masing, rasanya ingin mengulang lagi. Nah, jadi tunjukkan terus prestasi, siapa tahu mungkin bukan cuma di Sulawesi, bisa juga keluar negeri dan seterusnya. Kami bangga dengan anakku sekalian. Jadi saya ingin menyampaikan sekilas catatan-catatan kecil dalam perjalanannya, di samping yang diperoleh di Badak dan daerah-daerah lain. Nah, saat ini kita berada di sini, anak-anakku di lantai 4 yang menghadap ke barat ini. Nah, anak-anakku itu sekarang kan berada di dalam proses pendidikan itu, dan diharapkan setelah lulus dari SLTA, karena sekarang ini dalam posisi berprestasi, harus sesuai dengan harapan masyarakat itu. Jadi jangan harapannya masyarakat di sini lulusan pendidikan itu SD sampai perguruan tinggi itu jauh dari harapan. Jadi kita berharap harus mepet, baik kemampuan intelektualnya maupun wawasannya. Jadi suatu saat kita berharap itu mepet antara kompetensi lulusan baik SD dan seterusnya dengan apa yang menjadi cita-cita masyarakat bangsa ini. Karena nanti kalian anak-anakku itu akan menjadi penur. Kita ini yang sudah usia lanjut begini tinggal menunggu giliran-giliran berikutnya. Anak-anakku itu akan tumbuh, dan kami yakin tidak selamanya anak-anakku yang dari Sumatera Barat itu nanti tumbuh besar di sana. Mana beliau ini Pak Saiful Bahri mau tahu bahwa akan mengabdi di sini, Pak Dr. Dasa, demikian juga Prof. Mary. Jadi anak-anakku dengan mengenal wilayah Nusantara ini sejak dini, begitu selesai sekolah mau ditempatkan dimanapun tidak ada masalah, karena sudah tahu bahwa ternyata Indonesia itu tidak sesempit Sumatera Barat, tapi dari Sabang hingga Merauke. Nah, ini ilustrasi sederhana. Di kami itu anak-anakku sekalian ada baru 10 fakultas, dibandingkan di Andalas itu kayaknya mau 20 deh. Mau 20, kita baru 10. Jadi, dan yang termuda itu Fakultas Kedokteran yang paling muda, baru 2 kali menamatkan. Nah, di Padang itu barangkali sudah dari tahun berapa sudah menamatkan. Jadi kita memang baru. Kemudian program pasca sarjana kita juga ada. Nanti kalau ada keluarganya Pak Saiful Bahri, ya bisa kan pilihan ketiganya Tadulako, mungkin Andalas pilihan pertama. Kemudian barangkali Jambi pilihan kedua, yang dekat-dekat situ. Yang cuma menyeberang gunung begini dari Jambi ke Sumatera Barat kan. Nah, kan bisa naik darat kan. Nah, nanti pilihan ketiga Tadulako. Bisa begitu. Yang mau masuk ke kedokteran misalnya. Ini kita ada 54 program studi S1 dari berbagai disiplin ilmu. Yang kita belum miliki itu perhotelan belum ada, pariwisata belum. Kita belum memiliki itu, padahal itu potensi yang luar biasa. Nah, S2 14 prodi, S3 baru 2 prodi. Nah, wakil rektor kami ada 5, nggak tahu di Padang umumnya itu sampai 4, tapi kami ada 5. Jadi wakil rektor bidang akademik itu
Prof. Sutarman Yodo, bidang dan keuangan, Prof. Mahfud, bidang kemahasiswaan, Prof. Jayani, bidang pengembangan dan kerjasama yang ada di depan ini, yang paling cantik ini, Prof. Mary Napitupulu, dan bidang perencanaan pengawasan dan penjaminan pendidikan, itu Prof. Andi Lagaligo Amar. Itu kira-kira jumlah wakil rektor yang ada di sini. Nah, jumlah dosennya 1248. Itu jumlah dosen. Cuma profesornya baru 42 orang. Doktornya juga kasihan baru, masih lebih bagus, lebih banyak magister gitu ya. Dibanding Padang mungkin sudah jauh lebih besar. Kemudian mahasiswa kami saat ini ya baru sekitar 26.000, sedangkan di Andalas itu dekat-dekat 40. Nah, kita tahu baru-baru ini kan pergantian rektor. Pak Wiri itu sahabat, cuma dalam pemilihan rektor di putaran terakhir, alumni kami juga dibanding Andalas itu masih jauh. Kami baru 51.000 dengan wisuda terakhir 51.150 orang. Kemudian pegawai kurang lebih 967 orang. Jadi kira-kira inilah orang-orang yang setiap hari mondar-mandir di kampus ini. Mahasiswa yang berjumlah 26.000 dan dosen 1.248 orang. Jadi kami berharap besok-besok kalau jadikan Tadulako pilihan ketiga, ya siapa tahu di sini bisa kuliah untuk beberapa jenjang pendidikan. Saya kira ini, dan saya juga ya I love you untuk anak-anakku siswa SMA dari warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila ada anak-anakku mau tanya, di sini ada Tante Mary. Tante Mary. Mungkin sebelum masuk ke sesi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Muhammad, kebetulan dari PT Semen Padang yang diutus oleh Semen Indonesia yang merupakan host untuk program Siswa Mengenal Nusantara dari Kementerian BUMN untuk di Sumatera Barat, Pak. Jadi di Sumatera Barat itu kita kedatangan dari Provinsi Bali. Ada 17 siswa seperti adik-adik yang sekarang hadir ke Sumatera Barat, dan untuk di Sumatera Barat dikirim ke Sulawesi Tengah, sementara untuk Sulawesi Tengah itu dikirim ke Papua Barat. Ya. Masih ditunda ya, mungkin Januari akan di schedule. Nah, jadi saya dari perwakilan Semen Padang yang ditunjuk, sebenarnya yang ditunjuk adalah Semen Indonesia, tapi karena kebetulan dapat di Sumatera Barat, akhirnya Semen Padang yang melaksanakannya. Karena Semen Indonesia itu merupakan grup kami, ada di dalamnya ada PT Semen Padang, kemudian PT Semen Gersik di Jawa Timur, ada Semen Tonasa di Makassar, sama ada satu lagi di Vietnam, Pak, Tanglong Semen Company. Itu perusahaan dari Semen Indonesia. Dan ini juga rumah veteran. Kemudian dan ini sekarang lagi berlangsung program 17 siswa mengenal Nusantara, yang dipilih adalah siswa-siswi terbaik di provinsi mereka, dan kita datang 17 siswa-siswi dari 17 kabupaten kota di Sumatera Barat. Jadi masing-masing kabupaten kota ini dapat kebagian satu orang. Ini yang terbaik yang kita bawa hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rektor dan juga Bapak dosen, Ibu Wakil Rektor yang sudah menyempatkan dan menjamu kami di sini. Semoga nanti ada yang berjodoh di Tadulako, Pak. Ya, semoga nanti ada yang berjodoh. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan, kita boleh ya Pak perkenalkan satu-satu adik-adiknya? Boleh. Silakan, mulai dari Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safinah Rimit, berasal dari SMA Negeri 2 Lubasung, Kabupaten Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafki Hendra Putra, biasa dipanggil Rafki. Saya berasal dari SMA N 1 Lubuk Sikapi. Terima kasih. Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadila Revi Wulandari, biasa dipanggil Fadila, berasal dari SMA Negeri 1 Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Sika Putri. Saya pelajar dari SMA Negeri 1 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Usudin, berasal dari SMA Negeri 1 Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Fatal Farmajib Fikunia. Saya merupakan pelajar SMA Negeri 2 Kota Solo, Kota Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, punya padas. Perkenalkan, nama saya Vicky Eka Putri, pelajar dari SMA Negeri 2 Sekolah, Kabupaten Jasa. Untuk kita semua, nama saya Azhara Dewi, saya berasal dari SMA Negeri 1 Padang, Kota Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Apriani, biasa dipanggil Ica, berasal dari SMA Negeri 2 Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Terima kasih. Apa Hemat? Sekian dan terima kasih. Semua, perkenalkan, nama saya Siti Satari Bagis, berasal dari SMA Negeri 1 Umpul Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Akila, biasa dipanggil Aisyah, berasal dari SMA Negeri 2 Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iqmal Adil Subti. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Pulau Punju, Kabupaten Darmasraya. Perkenalkan, nama saya Meli Marianti, biasa dipanggil dengan Meli, berasal dari SMA Negeri 1 Sawalunto, Kota Sawalunto. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Hidayatari, saya berasal dari SMA Negeri 2 Padangpanjang, Kota Padangpanjang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Nadijito, biasa dipanggil Dinda, berasal dari SMA Negeri 2 Padangpanjang, Kota Padangpanjang. Ya. Oke. Mungkin kalau boleh pertanyaan Pak untuk ya silakan. Yang mau nanya boleh tunjuk tangan. Ya, silakan. Dewi. Dewi Sika Putri. Pak, di Universitas Tadulako ini kan mempunyai 10 fakultas. Nah, pertanyaan saya adalah apakah akreditasi dari setiap fakultas tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 program studi itu masih ada 7 yang memang C, selebihnya itu ada A dan umumnya B. Kemudian untuk institusi kita memang terakreditasi B. Kalau di Andalas itu sudah A kira-kira 6 tahun lalu, 3 tahun lalu itu sudah A. Jadi kita memang masih berjuang untuk suatu saat juga bisa terakreditasi A. Jadi kita B untuk universitas dan program studinya dari 54 itu 6 atau 7 yang masih C, selebihnya B dan A. Prestasi-prestasi apa saja yang pernah diraih oleh Universitas Tadulako ini? Kita memiliki karateka untuk tingkat ASEAN, itu jadi untuk kemahasiswaan. Kemudian untuk debat bahasa Inggris kita masuk 3 besar kalau saya tidak salah, dan kebetulan juga yang sering ikut debat bahasa Inggris itu anaknya Prof. Mary. Dia di kedokteran karena memang sekolahnya dari SD sampai SMA kalau saya main di Australia, jadi jago sekali bahasa Inggris. Nah, prestasi lain juga di bidang akademik kita juga beberapa kali. Kemudian apa yang sejarah itu yang Eagle di Metro TV, Eagle Award. Nah, itu termasuk kita yang masuk di antara film dokumenter itu, perlombaan itu. Jadi Tadulako masuk dan kami beberapa kali diundang untuk pertunjukannya itu. Di Paduan Suara internasional kita juga masuk
5 besar ya. Juara satu. Juara satu. Iya kan 5 besar sudah itu. 5 besar. Kalau juara 1 5 besar. Silat. Iya. Silat di Belgia. Silat ya. Silat di Belgia. Jadi tentu kita masih jauh dari beberapa perguruan tinggi besar di Jawa dan Sumatera, tapi kita juga ya berkembang untuk maju terus meraih prestasi-prestasi yang sifatnya nasional dan internasional, dan kami yakin suatu saat juga kami bisa seperti dengan Universitas Andalas ya. Karena memang usianya lebih tua, jadi kalau misalnya disebut UGM hebat, misalnya UNER hebat, apalagi kedokterannya UNER itu lebih tua dari Universitas UNER sendiri. Jadi pernah anak-anak kami pernah studi banding ke UNER dari kedokteran nih. Kita waktu itu masih 5 tahun. UNER lebih tua dari ulang tahunnya UNER kalau kedokterannya. Lalu begitu pulang dia bilang kita ini sangat terkebelakang dibandingkan dengan kedokteran Airlangga. Nah, saya biarkan dulu, ini masih anak muda gitu ya, anak muda. Saya kasih tahu, nah itu kedokterannya UNER. Orang plesetkan biasa begini, Universitas Kedokteran, Fakultas Airlangga. Artinya apa? Karena kedokterannya itu memang jauh lebih tua. Masih zaman Belanda sudah ada kedokteran itu. Dan mungkin juga Padang begitu, ada beberapa fakultas itu yang lebih duluan lahir dibanding terbentuknya Universitas Andalas. Jadi memang ada perguruan tinggi. Makanya pernah saya ke Ceko waktu itu. Saya ini kan, makanya saya tobat saya sombong. Saya perkenalkan Tadulako bahwa dengan semangat juang 45, Universitas Tadulako lahir tanggal 18 Agustus tahun 1981. Tapi selama saya perkenalkan itu, saya lirik papan, itu jumlah presidennya itu sudah 280. Saya itu mulai tidak enak perasaan. Ini kalau 10 tahun satu rektor bisa dikali. Betul. Begitu dia perkenalkan, ya cek Life Science University, ternyata lahir berapa? Tahun 1500, Pak. Gila begal, Pak. Jadi artinya kalau di Indonesia itu UGM yang paling tua itu sudah umur 70. Tapi kalau UGM perkenalkan di Ceko, nggak ada papanya juga. Tahun 1500, kita semua tahun 1900 kan? Itu pun 45 ke atas. Jadi artinya Indonesia itu masih muda. Kita juga baru merdeka tahun 45, jadi baru 70 tahun anakku. Saya maksudnya begini, jangan kecil hati kalau kita dibandingkan dengan Amerika, Eropa. Memang duluan mereka sudah 400-500 tahun yang lalu. Sama nih, mau bandingkan misalnya Kota Palu dengan Jakarta. Jakarta itu ulang tahun ke 498. Tiba-tiba Palu ulang tahun ke 26. Jadi maksudnya kalau mau membandingkan itu harus yang sama. Jadi tidak boleh membandingkan 1.500 tahun. Jadi tujuannya apa? Ini juga yang penting bagi anak-anakku sekalian. Jadi mengenal daerah yang masih terkebelakang, negara yang daerah yang sudah maju. Jadi besok-besok kalau tampil dalam diskusi itu pasti dewasa. Kenapa dewasa? Itu tadi tahu mana yang tua, mana yang muda, mana yang baru berkembang. Jadi tidak asal bertanya dan hantam rata. Jadi kelihatan, ini pernah pertukaran nih yang ditangani oleh Semen Padang. Kelihatan gitu, kelihatan. Kerjasama dengan BNI Palu. Kami bangga dan kami yakin anakku sekalian, ada perbedaan yang anak-anakku miliki yang tidak sama dengan saudaranya yang tidak pernah mendapatkan suasana ini. Suasana, kalau ada pertanyaan apa yang mahal di dunia, yang mahal itu suasana. Dan suasana begini kan sulit. Untuk sampai di sini coba berapa pengorbanan, tinggalkan orang tua, harus naik pesawat. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang membuat kopi di Singapura mahal, padahal lebih enak di Palu, ternyata yang bikin mahal itu suasana. Jadi minum kopi rasanya sama, suasananya Singapura. Itu yang bikin mahal. Jadi anak-anakku ini, kalau ada yang bertanya, apa bedanya
kamu dengan saya juga kan kelas 3 atau kelas 2, kamu juga iya ada suasana di batin saya yang belum ada suasana di batinmu. Gara-gara siapa? BUMN. Oke, ada lagi nak? Bentar atau masukan? Silakan. Tadi kan ada 10 fakultas di UNTAD ini dan juga dengan akreditasi A, B, dan C yang mendominasinya itu kan yang B. Nah dari 10 fakultas ini, fakultas mana saja yang telah melahirkan lulusan terbanyak? Terbanyak? Baik. Banyak peminatnya itu, yang pertama itu ke pendidikan. Jadi guru. Jadi Ibu Mary ini biasa pegang sampai 15 mata kuliah. Dia sudah tidak tidur. Untung gemuk, jadi tidak kelihatan. Itu nak yang paling banyak peminat itu dan paling banyak juga lulusannya. Setiap kali wisuda yang membuat pegal tangan kanan saya itu dari FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah di Sumatera Barat, khususnya di Padang, itu sudah berpisah, yaitu Universitas Negeri Padang, UNP, dan Andalas, jadi sudah tidak menyatu. Kita juga berharap ke depan mungkin 10 tahun Fakultas Keguruan ini juga bisa menjadi Universitas Pendidikan Negeri. Jadi itu suatu saat akan terjadi begitu. Kemudian peminat kedua itu kedokteran, tapi yang diterima itu setiap tahun cuma 50 orang. Walaupun pelamarnya sama dengan yang berminat masuk di FKIP. Jadi kadang-kadang perbandingannya itu 1 berbanding 70. Jadi setiap 70 satu bisa diterima. Jadi kita jumlahnya masih sedikit yang diterima karena dosennya juga baru 30 berapa itu, masih sementara sekolah karena baru 8 tahun ini. Tapi sudah meluluskan 2 kali, sudah pelantikan dokter 2 kali. Kita semua, nama panggilan saya Rara dari SMA Negeri 1 Padang. Ada beberapa pertanyaan karena sejujurnya saya masih ingin tahu lebih banyak tentang UNTAD ini. Yang pertama itu, apakah ada di sini sebelumnya mahasiswa dari Minang, Pak? Kalau rektor, dosennya kan ada nih yang dari Minang. Kalau yang mahasiswanya ada tidak, Pak, yang dari Minang? Dari Malaysia juga ada. Jadi yang mendaftar di Malaysia Timur itu ada yang masuk sini, jadi SMA-nya dari Malaysia. Jadi kalau dari Sumatera Barat itu banyak. Jangankan Sumatera Barat, dari kampungnya saja Prof Mary itu. Cuma kan begini, antara nama Sulawesi dengan nama Sumatera Barat itu kan mirip-mirip, sulit dibedakan. Tapi kalau dari kampungnya beliau gampang, Napi Tupulu, Siregar, jadi pasti gampang. Tapi kalau dari Padang kan namanya misalnya Pak Saiful Bahri, di sini juga banyak, sulit dibedakan yang mana dari Padang, mana dari Sulawesi. Jadi banyak nak. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya besok-besok, ya paling tidak jadikan pilihan ketiga lah. Anak-anakku mau ini, di sini ada rumah gadang itu ciri-ciri bahwa keluarga besar dari Sumatera Barat itu di mana-mana ada, di mana-mana. Jadi tidak usah khawatir. Padang juga. Oh ya, justru yang tidak ada itu di Padang. Tekan pertama pertanyaan, Pak. Jadi turun, naik lagi, turun begitu karena memang yang senior beliau itu dari Padang, Jadi jujur orang Padang itu banyak membangun di daerah-daerah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah. Gimana promosi dari Tadulako ini sendiri untuk siswa-siswa SMA, karena sejujurnya pun kami pun siswa-siswa SMA itu masih kekurangan info mengenai universitas-universitas gitu di Indonesia. Iya, di Indonesia. Lalu selanjutnya persentase dari Universitas Tadulako ini bagaimana, Pak? Misalnya kayak di Sulawesi sendiri misalnya 70%, di luar Sulawesi 30%, seperti itu. Yang sudah tinggal buka Google, ketik untad.ic.id, itu akan kebuka semua informasi-informasi menyangkut kemudian menyangkut perguruan tinggi. Bisa diketik juga di Google itu, misalnya PTN yang tergabung dalam SNMPTN itu, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Di situ akan kelihatan itu sekitar 69 perguruan tinggi, termasuk universitas keagamaan di dalamnya, misalnya UIN Jakarta, UIN Makassar, ya semua itu sudah tergabung. Kemudian UIN Sumatera Barat juga itu bergabung menjadi dalam pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi promosinya itu kita tidak lagi seperti dulu
bilang turun ke sekolah-sekolah karena dengan mudah ditahu prodi apa yang ada. Soal presentasi masih dominan itu dari Sulawesi Tengah sendiri, Gorontalo, Sulawesi Selatan bagian utara itu lebih cenderung ke sini. Dan yang dominan Sulawesi Barat, jadi masih di pulau-pulau ini. Tapi provinsi lain juga ada, tapi jumlahnya terbatas. Karena kalau dari jauh itu kan pertimbangannya memang di samping tekadnya besar, ada juga nekatnya. Nah, begitu. Nah, misalnya umur-umur seperti kalian, nah, kalau misalnya mau ke sini, mesti harus disertai dengan nekat, bukan sekedar tekad. Kalau cuma tekad, biasanya batal. Tapi kalau disertai nekat, itu jadi. Jadi tekad dan nekat. Yang terpencil gitu, contohnya dari pulau saya gitu kan, bekerja sama dengan universitas yang ada di Surabaya, itu kabupaten Empang sendiri. Nah dari Universitas Tadulako ada nggak kerjasama dengan pemerintah daerah yang terpencil? Di sini juga itu ada daerah-daerah terluar, termasuk terbelakang, itu ada 3T itu ya, terdepan, terluar, terbelakang, barangkali T ketiga itu. Jadi kita dalam pemberdayaan masyarakat kita bekerja sama dengan Pemda. Jadi mereka yang menyiapkan anggarannya, kita SDM-nya. Jadi misalnya untuk bagaimana cara penanaman rumput laut yang baik, dari sini yang memberikan penyuluhan atau praktek-praktek budidaya. Sehingga kerjasama antara perguruan tinggi dengan Pemda itu berjalan dengan baik. Kalau kita ada kampus 2 di Morowali, itu kalau ke Morowali, jujur kalau umur-umur seperti saya ini yang sudah senja, itu semua tulang-tulang belakang itu sudah terasa baru sampai di sana. Jadi saya kalau diundang untuk membuka kuliah pertama di sana itu, saya baca Al-Fatihah dulu 3 kali, jadi karena ya itu jaraknya dengan jalannya itu. Tapi salah satu bosnya BNI itu pernah ke sana, yaitu Pak Ari, naik sedan lagi. Saya bilang bagaimana nasib? Dia bilang, luar biasa. Apanya luar biasa? Tidak ada lagi tulang saya yang tidak punya. Jadi kalau dibandingkan Sumatera secara keseluruhan dengan Sulawesi, Sulawesi Tengah ini yang masih banyak terpencil. Kalau misalnya Kendari itu kan banyak pulau-pulau, Sulawesi itu jalannya sudah hot mix semua. Mungkin sama dari Aceh sampai ke Palembang, Lampung, itu sudah seperti itu. Sehingga kita berharap ke depan ini baru mau dimulai pembangunan kereta. Mudah-mudahan itu tembus tahun 2020 kalau tidak salah dengar. Jadi insya Allah pelan-pelan Sulawesi Tengah pada umumnya ini juga bangkit dengan berbagai ketertinggalan. Memang kalau kita lihat data, itu kalau lihat peta kemiskinan, itu yang tidak merah itu hanya satu, yaitu Kota Palu. Yang lain merah. Artinya itu daerah miskin atau terbelakang. Jadi masih dominan untuk Sulawesi Tengah ini. Ya silakan. Ikas dari Tadulako dan juga kebanggaan yang Bapak rasa itu tidak dimiliki oleh universitas lain, sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa di luar ataupun siswa-siswa di luar untuk masuk ke Tadulako ini sendiri. Tetapi kita juga harus sadari bahwa yang namanya perguruan tinggi nasional itu kurikulumnya akan diatur oleh pemerintah. Kalaupun ada yang berbeda, itu presentasinya sangat kecil. Yang menyangkut kira-kira ya local wisdom itu, apa yang menonjol, mungkin soal-soal budaya. Kemudian kedokterannya kita di sini cenderung kita memperkuat pada penyakit tropis ya, penyakit tropis yang begitu-begitu. Tapi bukan berarti perguruan tinggi lain tidak kaji itu tropis, karena perguruan tinggi lain juga punya hak. Jadi memang kita kaitannya itu dengan ya local wisdom itu, jadi cultural yang spesifik di wilayah itu yang harus menjadi kebanggaan. Termasuk yang dikunjungi di Badak itu kan tidak ada di daerah lain. Jadi teman-teman yang ada di program studi sejarah itu, saya lihat itu yang dia perkuat. Apa yang mereka lihat bahwa tidak ada di daerah lain, itu yang mereka tonjolkan. Tapi secara keseluruhan perguruan tinggi itu kalaupun ada yang memperkuat di riset, mungkin ada di proses pembelajarannya. Kalau di kita di sini masih terkait dengan cultural yang
perlu terus dikembangkan karena beberapa budaya daerah itu mulai hilang, bahkan minta maaf bahasa Kaili ini kalau tidak dijaga itu akan hilang karena biasanya dalam bersaudara ini ada 6, itu anak kelima dan 6 itu sudah tidak tahu bahasa Kaili, tapi kakaknya sampai ke-4 masih. Nah ini juga perlu mendapat perhatian. Itulah sebabnya teman-teman di jurusan sejarah dan linguistik itu mencoba untuk menjadikan kondisi ini sebagai bagian dari proses penguatan ini, untuk dijadikan bahwa di sini cultural yang berlaku di wilayah ini itu juga menjadi sesuatu yang daya jual tersendiri dan biasanya diminati dari luar. Di sini pusat studi yang khusus di Tadulako ini untuk Sulawesi Tenggara mungkin dan Sulawesi Tengah. Lalu selanjutnya apakah itu institusi BEM ataupun pusat studinya itu mengadakan event yang sangat besar gitu Pak, misalnya se-Indonesia ataupun se-Sulawesi seperti itu, ada tidak? Atau Manado itu menjadi pusat apa yang lagu tadi itu vokal grup apa namanya tuh, lomba lagu itu nomor 1 itu paduan suara. Nah itu yang menjadi event di sini, pernah dilakukan di sini. Saya setelah di Manado, di sini, kemarin dari Bali lagi. Nah, jadi yang begitu-begitu. Nah, dan itu biasanya bukan dikerjakan oleh pusat studi, tapi itu memang langsung dibawa rektorat. Karena memang kita di sini ada pusat pengembangan budaya dan kreativitas mahasiswa. Dan itu dibawa wakil rektor bidang kemahasiswaan. Dan itu sudah berlangsung. Kemudian beberapa waktu lalu misalnya Ikatan Badan Eksekutif Mahasiswa itu juga di sini dilakukan dan tempatnya memang bukan di kota tapi di daerah terpencil yang mungkin di sekitar Badak itu juga. Nah, jadi mereka memang jadikan destinasi yang tempat-tempat bersejarah seperti itu. Berdirinya tahun 63 dan menjadi Universitas Negeri di tahun 84. Iya. Dan untuk di awal masa berdirinya itu ada beberapa fakultas di Tadulako. Pertama ada di sini itu adalah Fakultas Keguruan, itu karena cabang IKIP. Nah, kemudian dari UNAS itu Fakultas Peternakan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Selebihnya itu menyusul setelah dia dari swasta bergabung menjadi perguruan tinggi negeri itu ketambahnya cukup banyak. Misalnya yang baru peternakan, kehutanan, matematika itu setelah negeri semua. Jadi menjadi cabang itu yang saya sebutkan tadi itu. Jadi waktu itu jujur saja dosen-dosen yang mengajar juga kadang-kadang bukan pada bidangnya karena itu zaman yang masih sangat sulit mencari dosen. Sehingga ada program yang dilakukan Tadulako pada zaman awal berdirinya ini sebagai negeri. Itu guru-guru SD pun asal dia doktranda mau jadi dosen itu langsung beralih dan cukup banyak. Nah, memang sudah banyak pensiun karena mereka itu kalau dia jadi guru sudah 50 tahun sampai di sini paling tinggal tunggu 10 sampai 15 tahun mereka sudah pensiun. Sampai waktu itu saya dengar cerita bahwa yang mengajar juga matematika itu dosen sejarah. Luar biasa. Tapi banyak juga lulusannya. Jadi saya juga bertanya, lalu apa yang diajarkan? Ternyata yang diajarkan itu sejarah perkembangan matematika. Luar biasa. Dia tidak masuk di matematikanya, tapi dia jelaskan bahwa matematika itu penting. Coba lihat kita mulai dari tahun gajah sampai sekarang matematika diperlukan. Jadi luar biasa itu dosen sejarah. Itulah perkembangan Universitas Tadulako yang masih terus baru memulai untuk hidup lebih sehat dibandingkan dengan perguruan tinggi mahasiswa di Jawa dan Sumatera. Terus saya baca salah satu visinya itu di tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam pengabdian pada masyarakat dan pengembangan juga penelitian, gitu Pak. Kenapa milih di tahun 2020? Kira harapan atau cita-cita luhur yang kita berharap bahwa pada saat sampai di tahun itu
paling tidak itu refleksi dari harapan itu bisa kita wujudkan. Tentu dengan berbagai misi-misi yang kita lakukan yang dituangkan dalam program kerja. Tapi bukan berarti setelah 2020 itu berhenti di situ. Mungkin kita tingkatkan lagi, apalagi yang menjadi cita-cita luhur, tambahannya mungkin 10 atau 20 tahun lagi ke depan. Nah, jadi siapapun yang menjadi pemimpin, siapapun yang menjadi bagian dari Tadulako ini, dia harus berpedoman pada visi yang akan dicapai. Bahwa berbagai aktivitas dilakukan untuk menunjang itu bagian dari strategi yang dilakukan setiap periode kepemimpinan. Saya kebetulan ini periode kedua, tentu saya harus meneruskan itu karena saya berakhir di 2019, berarti penerus kami itu masih ada 1 tahun lagi untuk sampai di situ. Jadi saya memang tidak sampai di 2020. Tidak akan dievaluasi, tetapi harapan itu bisa terrefleksi bahwa kira-kira berapa persen. Nah, maksudnya pengabdian pada masyarakat itu, apapun yang menjadi tugas Tridharma perguruan tinggi Universitas Tadulako itu harus menyentuh semua kepentingan masyarakat. Boleh pendidikan, boleh pengajaran, boleh peningkatan kualitas SDM, itu bagian dari proses pengabdian. Dan kita berharap saat itu orang-orang yang dilayani, termasuk mahasiswa dan orang tuanya, menyatakan bahwa mereka bangga dan puas bisa lahir dari Universitas Tadulako. Nah, kira-kira itu yang menjadi harapan terindah dari kami. Bahwa Universitas Tadulako ini sendiri masih berada dalam usia muda, dan dalam rentangan waktu sepanjang itu apa saja sepak terjang yang telah dilakukan oleh Universitas Tadulako ini sendiri untuk kemajuannya. Terima kasih. Baik. Tapi itu adalah frame maksudnya kerangka yang harus menjadi pedoman setiap periode kepemimpinan. Nah, karena ini itu kami rektor yang ke-6 setelah negeri itu, kami rektor ke-6. Jadi semua rektor sebelumnya ini dia harus berada pada frame cita-cita itu. Bahwa apa yang harus dilakukan memang ada faktor pembatas. Satu diantaranya itu adalah menyangkut dana. Kadang-kadang kita ingin membuat lompatan-lompatan seperti di Tadulako ini. Kami sangat berterima kasih kepada Bank BNI yang telah banyak memberikan kontribusi dalam rangka penataan itu. Nah, di periodenya kami, masih waktu itu Mbak Susan, kalau saya tidak salah di awal-awal, kami mendapat sumbangan itu. Yang kami sangat butuhkan adalah tirsida untuk mengangkut sampah. Nah, jadi itu bagian kecil tapi berdampak besar. Jadi tidak boleh dilihat bahwa BNI memberikan hanya yang menyangkut pengangkut sampah, tapi ternyata itu sangat diperlukan. Nah, oleh karena itu, langkah-langkah yang kami lakukan itu adalah langkah yang terkait dengan apa yang bisa menyenangkan para pelanggan, nah, khususnya mahasiswa. Ya, dulu mohon maaf kalau saya tunjukkan fotonya di masa lalu itu, di sini tuh dikenal berkeliaran sapi, kuda. Nah, wah luar biasa. Dan sulit dikeluarkan, kenapa? Karena yang melepas di situ adalah mereka yang mengaku pemilik lahan sebelum Tadulako menjadikan lahan kampus ini. Jadi kalau mau dikeluarkan, itu kita berhadapan lagi masa di depan. Nah, itu tidak mudah untuk memulai secara perlahan untuk mengeluarkan itu. Tapi itulah bagian dari perjuangan Universitas Tadulako. Dan mudah-mudahan ke depan semakin mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Di sini saya mau nanya, Universitas Tadulako ini kan merupakan universitas terluas di Sulawesi. Nah, berapa orangkah siswa yang diterima setiap tahunnya di sini, baik melalui SMPTN maupun SBMPTN? Dan adakah UNTAD ini melakukan program-program yang menjaring siswa-siswa berprestasi di SMA yang nantinya akan dimasukkan ke sini melalui negeri yang diselenggarakan secara nasional? Nah, ini jumlahnya itu 50% dari total kuota. Nah, setiap tahun kami menerima antara 6.500 sampai 7.000. Nah, kalau tahun ajaran 2015-2016 yang lalu, itu kami menjaring 7.000 lebih sedikit, 7.000 mahasiswa baru. Dan 30% itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi, jadi SBMPTN. Dan yang terakhir itu 20% seleksi mandiri masuk perguruan tinggi. Nah, yang dimaksud dengan undangan dulu itu yang 50% itu tanpa tes. Tanpa tes. Jadi mereka dia kirim sendiri
portofolionya lewat internet melalui pangkalan data siswa dan sekolah, jadi PDSS ke Kemendristek-Dikti. Nah, jadi setiap tahun itu mereka kirim berapa siswa yang dari SMA ini dan berapa yang melamar. Jadi akan connect itu antara PDSS dengan siswa yang melamar. Jadi kalau yang tidak ada di PDSS, tidak mungkin dia bisa melamar. Nah, seperti itu. Yang itu alumni, kebanyakan dari alumni tersebut diterima bekerja di mana, Pak? Mungkin ini. Laku melalui Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan itu melakukan tracer study untuk alumni 5 tahun terakhir. Nah, yang sudah, kalau sudah 20 tahun ke sana itu saya kira sudah jadi bapak-bapak dan mungkin sudah jadi bos juga. Jadi kita jaring itu selalu 5 tahun terakhir. Nah, umumnya memang ini dimensi kewirausahaan yang dikembangkan selama ini itu juga banyak digeluti oleh para alumni. Jadi kewirausahaan itu. Kemudian yang kedua, ya kerja-kerja profesi. Misalnya kalau dari hukum itu saya lihat banyak di pengacara, nah, seperti itu. Kemudian yang dari ekonomi itu cenderung pada bisnis-bisnis small scale itu. Jadi bisnis usaha kecil. Saya lihat dan saya pernah dapat mereka ada yang bergerak di bidang penyediaan makanan tradisional. Itu ternyata mereka adalah alumni. Jadi mereka mencoba menerapkan manajemen-manajemen yang didapat oleh selama dia kuliah. Dan tentu sebagian kecil ada yang di BUMN, dan termasuk Bank BNI ini melakukan penjaringan untuk yang calon-calon perwiranya itu. 2 tahun lalu kalau saya tidak salah 5 orang yang lolos dari sini. Dan itu direkrut dari berbagai daerah. Tidak melihat dari latar belakang apa, yang penting S1. Mereka sudah di training di Jakarta sebelum mereka di wisuda. Dan sekarang mungkin masih di Jakarta yang 5 orang itu. Nah, itu calon-calon pemimpin yang mungkin suatu saat itu akan kembali ke sini jadi pemimpin di Bank BNI di semua wilayah atau di Sulawesi Tengah. Nah, itu. Jadi banyak BUMN yang merekrut. Di samping itu, Sinarmas kalau untuk pertanian, saya juga heran. Saya tanya sama yang rekrut ini, Pak, kan lebih dekat misalnya dari IPB, harus ke sini. Nah, di situ juga kita tahu bahwa ada ciri-ciri yang ditunjukkan alumni Tadulako ini yang jarang ditemui yang lulusan dari kota. Saya telusuri, kenapa Bapak merekrut di sini? Rupanya waktu dia di training di Riau, jadi pernah direkrut itu kurang lebih 15 orang, trainingnya di Riau. Dan setelah itu disebar ke seluruh perusahaan itu. Ada yang kirim ke Papua, ada yang ke Jambi. Biasanya katanya kalau libur itu disuruh pulang. Ini orang Palu ini. Itu tidak mau. Di sini saja saya, Pak. Karena itu dia bisa meningkatkan produktivitas. Saya bilang, kenapa dia tidak mau pulang? Ternyata selama pendidikan, ternyata penderitaan itu penting. Kan tidak pernah lihat 7,5 juta ini per bulan selama sekolah. Begitu masuk di Sinarmas, itu gaji pertamanya 7,5 juta. Disuruh libur juga tidak mau. Saya tetap bekerja, Pak, walaupun hari libur. Karena dia tahu bahwa selama dia sekolah dengan perjuangan yang susah payah, untuk bayar SPP saja sulit, ternyata integritasnya itu naik setelah dia mendapat amanah. Jadi ternyata penting juga miskin saat sekolah itu. Tapi jangan juga miskin sekali sampai bayar SPP, kira-kira begitu. Jadi tersebar di semua perusahaan, dan ya sebagian besar juga ada yang politik-politik itu legislatif, partai ada. Dan saya lihat televisi, wah ini alumni fisik itu jago sekali bicara. Dia salurkan itu waktu dia biasa demo. Dia masih di partai juga hebat ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan.